Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 29 ayat 17 sampai 24. Sebelum kita merenungkannya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan berikan pada kami satu waktu yang begitu indah. Tuhan pakai hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat buat setiap kami yang pada pagi hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pagi hari ini. Amin. Kita lihat sama-sama di dalam Yesaya pasalnya 29 ayat 17 sampai 24. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat. Ayat 19, orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Ayat 21, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak. Ayat 22, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat, sebab pada waktu mereka keturunan Yakub itu melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Ayat 24, orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Sampai sekian kita baca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, yang mendengarkannya, dan terutama adalah yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema, yaitu PHP. Seringkali manusia itu berlaku PHP. Kita pasti bertanya-tanya, apa sih itu PHP? PHP yaitu pemberi harapan palsu. Kita seringkali mendengar orang-orang yang dagang janji-janji kapan mau bayar. Iya mau bayar, tahu-taunya pada saat waktunya mereka hanya pemberi harapan palsu. Mereka akhirnya tidak bisa bayar, mereka hanya PHP. Dan juga ada juga yang pacaran. Mereka berjanji kepada pasangannya, iya, saya mau menikah, saya akan menikah. Tapi kenyataannya mereka lari dari kenyataan, dan mereka memberikan harapan yang palsu. Bukan hanya sampai di situ saja, dan banyak lagi yang lain, PHP yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman seperti ini harapan-harapan juga tidak kunjung datang. Kita juga merasa di mana itu Tuhan. Membuat kita menjadi ragu-ragu, karena semua serba ragu-ragu. Dan perikop ini menegur kita, menegur sikap kita yang ragu-ragu, dan mengajak kita menaruh HP. Apa itu HP? Harapan pasti kepada anugerah daripada Allah. Di dalam ayat 17 dengan jelas dikatakan oleh Tuhan akan mengatakan anugerahnya untuk memulihkan Israel. Kata hanya sedikit waktu lagi, menyiratkan bahwa masa anugerah itu akan segera datang. Masa anugerah itu akan segera Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Masa anugerah ini memberikan satu penghiburan bagi bangsa Israel yang saat ini berada dalam kesulitan, yang saat itu menghadapi banyak hal, banyak yang sengsara, orang-orang banyak yang sengsara, banyak yang miskin.
Tetapi ayat 19 dikatakan apa? Orang-orang yang sengsara, orang-orang yang miskin akan bersukaria dan akan memuji Tuhan. Sebaliknya Tuhan akan membinasakan orang yang suka mencemooh, suka memfitnah, suka menyebarkan berita-berita bohong dengan tujuan orang jujur tidak mendapatkan keadilan. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, masa anugerah ini juga akan membawa dampak perubahan yang lain, yaitu orang-orang bodoh akan dapat mengerti dan menjadi bijaksana. Bahkan orang-orang sering menggerutu akan senang untuk diajari berbagai macam pengetahuan. Jadi kita bisa lihat di sini masa anugerah ini juga terjadi bagi kita masa kini. Anak-anak Tuhan akan mendapatkan PHP yang daripada Tuhan, yaitu pemberi harapan pasti. Kalau manusia itu PHP juga, tetapi pemberi harapan palsu. Tetapi Tuhan adalah pemberi harapan pasti kepada kita. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan sudah mati bagi kita. Oleh karena apa? Karena Tuhan sudah bangkit bagi kita, mengalahkan kuasa maut, sehingga kita bisa dibawa oleh Tuhan kepada harapan yang pasti. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini memang membuat kita menjadi skeptis, membuat kita menjadi ragu-ragu, membuat kita tidak tahu harus bagaimana, karena kita hanya bersandar kepada manusia. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan, Tuhan mati buat kita, Tuhan bangkit buat kita, Tuhan memberikan anugerah buat kita. Jangan ada ragu lagi, berserahlah kepada Tuhan. Tuhan adalah PHP, pemberi harapan pasti. Jangan lagi kita ragu, Tuhan kita Yesus Kristus telah menang mengalahkan maut. Kita harus percaya kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau menyerahkan seluruh keraguan kita kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan keluar pada kita. Supaya Tuhan memberikan pada kita satu pencerahan dari masa sulit ke masa yang ada jalan keluar. Ke masa di mana Tuhan membimbing kita. Yakinlah bahwa Tuhan itu pemberi harapan yang pasti. Amin Bapak Ibu sekalian. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita sedikit waktu lagi. Ayat 17 dengan sangat jelas dikatakan apa? Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Sedikit waktu lagi Tuhan akan mencerahkan hidup kita. Jangan pernah ragu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Lewat firman-Mu boleh menguatkan kami. Engkau sudah mati bagi kami. Bahkan Engkau bangkit bagi kami mengalahkan maut. Dan Tuhan sendiri berjanji, Tuhan memberikan anugerahnya kepada kami. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami sedikit waktu lagi. Dan biarlah kami selalu berharap kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah pemberi harapan yang pasti kepada kami. Setiap manusia yang bersandar, yang berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh menguatkan kami. Dan menguatkan kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu lagi di renungan pagi berikutnya.